Kembali lagi di Bincang Wrestling. Ini gue bikin video karena pertanyaan gue sih sebenarnya. Pertanyaan gue dan mungkin pertanyaan lu juga. Kenapa ya Indonesia itu nggak jadi marketnya WWE gitu? Aneh kan? Terus gue mikir tadinya tuh 2020 tahun lalu gue pengen nonton WWE live tadi. Soalnya gue waktu dulu WWE live event ada di Malaysia. Biasanya di Asia Tenggara, ASEAN tuh 3, nggak ada 4. Manila, Filipina, terus Bangkok, Thailand, Kuala Lumpur, Malaysia, sama Singapura. 4. Aneh nggak lo? Ini apa namanya? ASEAN itu tuh udah gue pernah ngeliat, gue pernah live di Manila, pernah live di Bangkok, di Kuala Lumpur, dan di Singapura gitu. Terus tadinya awal tahun 2020 tuh gue niat banget, dari dulu sih sebenarnya gue belum niat nonton WWE, males. Terus lama-lama ada teman gue juga kebetulan yang bisa diajakin gitu nonton WWE gitu. Jadi gue oke lah, terus gue lihat YouTube juga. Dan kalau nonton WWE live kan ada booth untuk beli merchandise, beli baju spesial, baju live Singapura, live Malaysia gitu-gitu. Terus gue jadi semangat. Terus tahun 2019-nya gue lihat itu live di Kuala Lumpur kalau nggak salah. Pokoknya seru lah, Kuala Lumpur apa Singapura gitu. Terus gue nungguin live di ASEAN. Ternyata pandemi kan, jadi nggak jadi. Wah udahlah fuck, jadi nggak jadilah pandemian bangsat itu. Jadi nggak jadi. Terus gue juga pas itu langsung mikir, kenapa ya WWE nggak pernah bikin ini banget untuk spesial market di Indonesia gitu. Karena Indonesia itu 270 orang, dan juga gue kemarin lihat Gen Z-nya itu, Gen Z dan Gen ke bawah-bawah itu persenannya tuh udah gede banget. Apalagi target WWE kan generasi muda ya, di bawah 25 ke bawah itu presentasinya tuh udah gede gitu, 25% atau 30% gitu ya. Terus dari segi ekonomi juga Indonesia mampu kok, negara yang cukup mampu gitu untuk ya kayak sekarang banyak konser orang K-pop segala macem, dan harga konsernya tergolong mahal, dan yang penontonnya juga orang-orang generasi umur-umur muda-muda, dan orang-orang bisa gitu ngebelinya gitu. Kalau misalnya WWE fokus gitu kan, kadang-kadang gini kayak Filipina, Thailand, Kuala Lumpur, Singapura gitu, mereka itu ininya nggak banyak gitu, penduduknya nggak banyak. Sementara Indonesia itu penduduknya banyak. Mungkin emang Indonesia itu dari segi ekonomi 40% ekonomi ASEAN tuh dikuasai sama Indonesia gitu. Jadi kalau Indonesia kenapa-kenapa ya ASEAN bisa kenapa-kenapa gitu. Bukan Singapura dan bukan juga Malaysia, tapi apapun gitu, gue suka aneh gitu, apapun yang berbau kayak kemarin ada YouTube live di Singapura. Atau gue terakhir ke Singapura tuh Desember 2019 gue terakhir ke Singapura. Gue niatnya buat jalan-jalan doang, tapi ternyata ada YouTube di sana. Terus YouTube tuh kan nggak salah belum pernah main ke Indonesia, atau udah pernah tapi nggak mau lagi gitu. Kenapa gitu? Dan yang nonton YouTube di sana tuh banyak banget orang Indonesia, mungkin hampir setengahnya orang Indonesia. Gue ketemu orang Indonesia lagi sarapan bareng, terus mau nonton YouTube ya. Terus gue ketemu sama vokalis Padi di hotel, dia juga mau nonton YouTube. Terus jadi mereka ngadain di Singapura juga jadi kayak wah ini jadi untungnya buat Singapura kan, jadi visa buat mereka, jadi mereka jadi tempat wisata gitu. Kenapa nggak di Jakarta aja gitu kan? Jadi orang-orang Manila, orang-orang Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura itu bisa ke Indonesia. Dan lagi Indonesia punya banyak tempat, nggak cuma Jakarta. Bisa aja WWE live ada di Bali kan, bisa itu bisa ngadain itu 3 tempat gitu. Bisanya mungkin di Jakarta, Surabaya, atau Bali, atau Jakarta, Palembang bisa lah, Jakarta, Palembang, atau Bali gitu, kan bisa. Jadi atau live di depan GWK gitu, kayak kayak Synchronize Fest gitu. Jadi kayak outdoor semi WrestleMania bisa kan, bisa banget. Gua aneh gitu, kenapa WWE nggak considering kayak gitu.
kalau disebut tapi kan orang Indonesia nggak kenal gitu sama WWE atau SmackDown sekarang gitu. Mungkin WWE bisa dipush sama WWE-nya gitu dari segi marketnya. Karena Indonesia 270 penduduk kan. Balik lagi ke tadi. WWE aja mau nge-push ke India, terus ke Jepang enggak kayaknya. Tapi ke Jepang juga iya sih, salah satu dia ngebeli Kenta sama Nakamura juga buat fans Jepang juga sih sebenarnya, buat ngenalin juga ke fans Jepang gitu. Cina juga enggak, Cina belum sih, tapi ke Saudi Arabia juga udah, timur gitu udah. Nah kenapa gitu Indonesia enggak? Padahal dia tuh marketnya banyak, tempatnya oke gitu. Gue waktu pas lihat Asian Games kemarin dipimpin sama Wisnu Tapa, mantan menteri juga. Terus menurut gue bagus tuh, ala WrestleMania banget. Terus kenapa gue mikir Indonesia bisa juga ya bikin kayak semi WrestleMania gitu, yang big stage, megah, fireworks segala macam, bisa gitu. Nggak usah lah kita mikir pay per view live di Indonesia, kita bikin live event aja tapi yang lebih megah gitu. Kayaknya Indonesia bisa gitu. Nggak bisa dari infrastruktur apapun gitu. Menurut gue bisa banget lah Indonesia, apalagi sekarang udah ada MRT di Jakarta. Kalau di Bali juga International Festival juga udah sering, bule-bule udah banyak kesana. Kenapa sih menurut gue? Kalau dari segi pengenalan tadi ya, balik lagi ke pengenalan tadi, mungkin orang-orang yang sekarang taunya cuma SmackDown zaman John Cena gitu, nggak tahu sama Roman Reigns, kan mereka bisa di-push gitu. WWE itu bisa nge-push Indonesia, nggak cuma tayang di Mola TV, mungkin bisa nge-push lagi tayang hadir di Indosiar atau tayang lagi di RCTI mungkin, karena itu dua stasiun TV terbesar di Indonesia. Kenapa mereka nggak nge-push aja ngasih konten terus ke mereka gitu? Karena kalau orang-orang kayak gue, mungkin kayak lo semua yang aktif di sini nonton ini, kita nggak harus nonton lagi, nggak harus ya, kita aja udah tahu gitu, ada WWE, ada AEW, ada Impact atau segala macam gitu, kita udah tahu, udah banyak pilihan gitu. Tapi mungkin kita harus ngenalin lagi ke banyak orang-orang yang nggak begitu suka wrestling, potensi suka wrestling itu kita harus ngasih tahu. Dan kenapa nggak kayak gitu? Jadi ada Raw di Indosiar gitu, SmackDown Raw gitu, terus aja di push. Menurut gue lama-lama juga orang-orang bakal suka. Ketika banyak orang yang suka, potensinya WWE ngadain live event di sini tuh gede. Menurut gue bisa aja WWE nggak, mungkin nih video didengar sama WWE siapapun itu, jadi bisa aja lu ngelakuin hal itu gitu. Jadi nge-push gitu selama setahun, nggak cukup setahun sih menurut gua, setahun 2 tahun lah. Apalagi Indonesia tuh orangnya kemakan tren banget kan, lagi suka sepeda semua, lagi suka golf semua, lagi suka kopi semua. WWE itu sempat ngetren banget di Indonesia, dan itu menurut gua harusnya itu ada WWE live event. Ternyata nggak juga pas tahun 2006 ya kalau nggak salah, pas Batista jadi juara. Harusnya di momen itu langsung ada live event di Indonesia biar pas banget. Tapi mungkin zaman itu ekonomi Indonesia belum sebagus, karena itu masih beberapa tahun mungkin belum 10 tahun dari krisis moneter ya, dan kita berpindah ke politik demokrasi kan, dari zaman Orde Baru ke demokrasi, itu bahasan politik lain. Jadi ekonomi Indonesia belum stabil. Kalau sekarang udah stabil gitu. Indonesia aja, kalau mungkin orang ini ngerti ya, Indonesia aja kemarin resesi cuman -3, sementara Singapura tuh kemarin di resesinya -40. Jadi jauh banget gitu Indonesia, karena daya konsumtif kita tuh tinggi, udah malah lagi pandemi, orang tetap aja banyak nongkrong. Jadi ekonomi Indonesia, perekonomian orang Indonesia tuh oke sebenarnya. Kayak orang Indonesia nggak bisa nih beli orang Indonesia kayaknya nggak bakal bisa deh nonton WWE gitu. Karena kenapa? Karena tiketnya mahalnya berapa? 1 juta. Gue juga udah pernah nonton stand up comedy waktu itu ya, 1 juta gue berani ngeluarin karena si kontennya bagus gitu. Terus kayak YouTube tiketnya nggak murah loh, nggak 100-200 ribu kan. Orang sering bilang itu, kayaknya Indonesia nggak bakal bisa deh ngadain WWE karena tiket WWE mahal gitu. Nggak ada yang 100-200 ribu, paling minimal 500 ribu. Terus gue bilang Synchronize Fees juga mahal-mahal kan. Terus orang nonton YouTube gitu bisa gitu, dan tiket itu kan nggak murah, 100-200 ribu, minimal 500-800 ribu kan gitu. Kayak apalagi gitu, kayak orang-orang nonton K-pop sampai 800 ribu, itu generasi yang muda-muda yang nonton. Balik lagi ke tadi, kenapa gitu? Kalau daya beli kita bisa,
oke, dari perekonomian kita oke, dari venue kita menurut gue sih ya oke, dan tim-tim penyelenggaraan, kalau tim penyelenggaraan yang benar mungkin kayak gengnya Wisnu Utama atau gengnya siapa, gue nggak tahu sih, geng Priyoan gitu. Tapi menurut gue bisa ya kayak Asian Games-nya kalau fokus itu bisa. Itu gue kenapa gitu belum bisa, dan apa cuma karena kita nggak kenal WWE, ya WWE harusnya bisa nge-push gitu. Tolonglah WWE di push lah. Ada WWE live TV di Indosiar atau di ya mungkin dua televisi di Indosiar dan RCTI, karena itu topnya TV sekarang lah. Dan mungkin Trans TV juga gitu. Nah makanya balik lagi ke tadi, tolonglah bisa lah ini, karena menurut gue 25 tahun lagi itu Indonesia, 24 tahun dari sekarang Indonesia itu 100 tahun, dan semua orang, semua ekonom atau banyak bilang Indonesia bakal puncaknya dari Indonesia gitu. Mungkin gue nggak berharap sekarang banget live event ya di Bali atau di Jakarta atau Surabaya atau Palembang gitu. Tapi gue berharap 5 tahun ke depan kita bisa WWE bisa live gitu di Indonesia. Menurut gue bisa sih, misalnya front row, kayak gue lihat baca-baca front row tiket di di Singapura dan di Kuala Lumpur itu sekitar 5 juta apa 6 juta lah front row-nya tuh. Menurut gue sih bisa-bisa aja sih orang-orang, atau misalnya bisa dimurahin 2 juta 3 juta bisa. Tapi lu harus, maksudnya si WWE harus nge-push banget jadi growth gitu. Udah mau mereka growth, tambah juga sama merekanya growth juga gitu kan. Jadi nonton lagi SMA, terus bawa live event pas mereka lagi kerja dan lagi punya duit, nah itu pas banget momentumnya sebenarnya. Wah, gitulah kekesalan curhatan gue tentang kenapa ya WWE nggak ini gitu. Gue sebenarnya kalau dipikir ya gue nggak suka banget sih sama, gue nggak pernah, malah udah jarang banget nonton Raw dan SmackDown gitu. Gue nontonin sama kayak dulu. Excitementnya beda ya, gue nontonin ya udah nonton, kalau lagi ada seru gue nonton skip gitu. Kalau zaman gue kecil kan gue nontonin setiap segmen tuh gue pasti tonton gitu. Tapi yang gue sayang itu sebenarnya itu momentum Indonesia dan perekonomian Indonesia ini yang lagi yang lagi ini ya harusnya di WWE bisa gitu, harusnya WWE bisa nge-push ke orang-orang Indonesia ini. Gitu sih, menurut gue sih setuju lah. Karena sekarang ini kalau misalnya AEW contohnya, AEW menurut gue nggak bakal nggak tahu juga sih, tapi nggak bakal ngelakuin hal yang karena pasar mereka aja masih belum bisa keraup gitu. Pasar mereka kan baru orang-orang indie, orang-orang yang bosan sama WWE, orang-orang alternatif lah, saya orang-orang independen lah, orang alternatif gitu. Pasar mereka tuh belum, lu mungkin kesel, enggak dong gue nonton WWE, percaya sama gue, mereka tuh belum segede WWE pasarnya. Jadi mereka tuh fokus dulu nge-build brand mereka sebagai AEW, sebagai ini. Jadi target mereka sebenarnya bisa target WWE itu ngebesarin lagi pasarnya. Target AEW bisa ngerubah top of mind-nya wrestling itu jadi ke AEW gitu. Jadi kayak gitulah. Semua kan kayak gitu. WCW juga pengennya kayak gitu. Harusnya duluan sih, tapi ya udahlah gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada wrestling kayak New Japan gitu ya, ke mana? Dan satu lagi juga gue baru ingat, di Indonesia tuh nggak ada yang namanya sekolah wrestling gitu. Padahal orang-orangnya banyak ngomong kali ya, orang-orang Indonesia itu terlalu banyak ya ini jadi nggak jadi sesuatu gitu. Padahal kalau ada sekolah wrestling lebih oke. Gue nggak tahu sih, tapi kalau ada lo bisa kasih tahu gue lah sekolah wrestling di Indonesia, karena gue waktu itu ke Kuala Lumpur ada sekolah wrestling, ke Singapura juga ada sekolah wrestling. Waktu itu teman gue si Iftar sempat nonton New Japan di Singapura, karena mungkin ada pasarnya sih, dan mungkin nggak banyak juga ya kali ini. Menurut gue gini, kalau misalnya ada New Japan ke Indonesia, menurut gue pasti ada yang nonton, ada, cuman nggak mungkin bisa di GBK gitu. Tapi kalau bisa banget itu ada di GBK gitu. live di GWK bisa banget. Dan gue nggak cuma sekedar pengen banget nonton WWE nya, nggak, gue tuh pengen ada nuansa Indonesianya. Lu kebayang nggak sih sebelum ada WWE tim song Raw atau tim song SmackDown atau NXT, Raw SmackDown lah gitu, sebelumnya tuh kalau ada WWE ngadain acara live di Indonesia, wajib openingnya Indonesia Raya. Kebayang kalau mau nonton WWE gitu ya, nonton wrestling lah,
Indonesia Raya dulu tuh kebayang kan megahnya itu, gue wah seru sih, pasti ada nuansa Indonesianya. Setelah Indonesia Raya terus ada tariannya kayak semi inilah Asian Game. Jadi ada budaya Indonesia yang ditaruh gitu di OWE Live gitu. Setelah itu baru OWE Live theme song, fireworksnya OWE segala macam, enter segitu-gitu. Jadi tapi ada kayak gitu. Menurut gue sih itu bakalan jadi sesuatu yang seru gitu, campuran budaya antara wrestling dan Indonesia gitu sih. Singapura punya apa sih budayanya? Malaysia juga punya apa sih budayanya? Oh, Malaysia tahu budayanya, yang gue tahu budaya Malaysia yang dia apa? Yaitu mencontek dan ngambil budaya Indonesia. Itu budaya Malaysia. Ngambil budaya, jadi ngeklaim budaya Indonesia, ngambil batik lah, ngambil apalah gitu. Itu kan Malaysia kan tugasnya itu ngeklaim budaya Indonesia. Yaudah gitu ya dari gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.